Halo rekan, nah, kami dari LBH Lingkar Karma. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa, seorang ibu, seorang pimpinan dari Balai Pemasyarakatan kelas 1 Denpasar. Nah, beliau merupakan Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 1 Denpasar. Nah, hari ini beliau hadir untuk memberikan sedikit kita pengetahuan mengenai Bapas, kemudian program-program apa saja yang ada di Bapas, karena kita lebih cenderung mengenal Lapas daripada Bapas seperti itu. Nah, kira-kira Bapas itu seperti apa sih, Bu? Atau apa sih Bapas itu sebenarnya? Nah, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri dulu, karena kalau tidak kenal bukan tak sayang. Nama saya Nilu Putu Andiani. Kebetulan saya dapat mandat, dapat amanah dari Kementerian Hukum dan HAM SK per Desember 2019 menjadi Kepala Bapas kelas 1 Denpasar. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan dulu, karena masyarakat selama ini mengenalnya Lapas. Betul, Bapas itu apa sih? Kadang-kadang dari pihak kepolisian pun yang sering kami koordinasi, polisi yang tertentu saja yang menangani anak saja yang tahu Bapas itu apa. Yang mereka kenal secara umum masyarakat itu Lapas. Betul. Padahal Bapas itu juga salah satu dari Kementerian Hukum dan HAM, salah satu UPT-nya yang menangani nanti tentang untuk bimbingan lanjutan daripada warga binaan masyarakatan. Jadi mungkin di awal saya akan jelaskan dulu Bapas kelas 1 Denpasar ini. Bapas kelas 1 Denpasar alamatnya di Jalan Kenaro nomor 4 Denpasar. Ya. Jadi kami mewilayahi bukan Denpasar saja. Bukan Denpasar saja ya. Kami wilayahi 1 kota dan 5 kabupaten. Kota Denpasar, untuk kabupatennya Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Negara, Kabupaten Singaraja, dan Kabupaten Gianyar. Jadi wilayah tersebut di mana alamat-alamat klien tersebut kami yang melakukan bimbingan maupun pengawasan. Begitu juga halnya dengan pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum. Jadi dari 6 wilayah ini kami dari beberapa teman PK yang mendampingi nantinya untuk tingkat diversi ataupun persidangan. Baik, menarik sekali Bu. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada Bapas kelas 1 Denpasar membawahi 6 wilayah. Nah, sementara wilayah yang lain ini Bu, apakah memang tidak ada Bapas atau bagaimana Bu? Kalau wilayah tadi seperti Ibu sampaikan kan Denpasar, kemudian Badung, kemudian Tabanan, Singaraja, Negara, dan Gianyar. Nah, untuk Klungkung, Bangli maupun Karangasem sendiri bagaimana Bu? Untuk di Bali baru ada 2 Bapas. Itu pun baru di tahun 2015 kalau nggak salah, berdiri Bapas kelas 2 Karangasem. Jadi Bapas kelas 2 Karangasem ini membawahi 3 wilayah, Karangasem, Klungkung, dan Bangli. Sebelumnya Bapas Denpasar seluruh Bali. Satu. Sebenarnya sih Bapas Bali seharusnya dulunya, tapi karena letaknya di Denpasar, jadi Bapas kelas 1 Denpasar. Tadi ada pembagian wilayah. Sekarang ini Bapas Karangasem 3 wilayah itu tadi gitu. Nah, kemudian Bu, tadi Ibu sampaikan Bapas itu saya dengar ada anak, kan seperti itu. Nah, apakah anak ini dalam arti dibina pemasyarakatan oleh Bapas atau bagaimana Bu untuk anak sendiri tersebut? Mungkin saya jelaskan beberapa tugas dan fungsi Bapas kelas 1 Denpasar. Bapas itu yang pertama melakukan penelitian kemasyarakatan. Ini penelitian kemasyarakatan ini berlaku untuk baik anak yang bermasalah dengan hukum maupun dengan WBP. WBP ini narapidana yang sedang menjalani pidana di dalam lapas. Itu penelitian kemasyarakatan. Terus yang kedua pembimbingan. Pembimbingan juga bagi WBP yang sudah menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, yang sudah
dengan keluarganya kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jadi kita memberikan bimbingan agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum lagi. Terus ada juga pengawasan bagi klien ini juga, klien PB, CB, dan asimilasi yang sekarang lagi ngetren ini. Oh, asimilasi, ya. Dampak COVID-19 ini ada Permen 10 tahun 2020 tentang asimilasi di rumah. Jadi ribuan WBP yang sudah menjalani setengah masa pidana di dalam lapas, yang sudah memenuhi syarat bisa menjalani asimilasi di rumah. Jadi peran PK di Bapas menjadi pengawas dari WBP ini. Terus tadi kan nanya tentang anak. Anak. Ya. Jadi untuk khusus anak kan berdasarkan Undang SPPA. Jadi PK pada Bapas mendampingi anak itu apabila melakukan tindak pidana. Gitu. Jadi dari awal dari proses di kepolisian, PK ini sudah wajib mendampingi si anak ini. Sebelum BAP dilakukan oleh penyidik, PK wajib mendampingi. Gitu. Nah, menarik sekali terkait dengan anak. Jadi Bapas mempunyai atau dalam arti mempunyai tugas juga untuk mendampingi anak. Artinya anak yang sebagai pelaku dalam berarti kan sebagai pelaku ya. Karena biasanya kalau yang saya lihat atau yang kami pernah ketahui juga, korban juga didampingi oleh instansi kan seperti itu. Berarti anak yang berhadapan dengan hukum ini juga didampingi oleh Bapas. Nah, apakah anak yang berhadapan dengan hukum ini secara undang-undang itu mendapatkan perlindungan? Seperti apa perlindungan yang diberikan atau tugas apa yang diberikan oleh Bapas dalam hal mengawal anak yang berhadapan dengan hukum ini? Kalau anak di sini kan sudah ditentukan dalam Undang-Undang SPPA itu batas umurannya sudah ada kan, yang tidak melebihi dari 18 tahun. Jadi kami di sini tugasnya PK yang pertama melakukan penelitian apa yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana itu. Jadi khusus untuk pelaku yang Bapas dampingi. Bapas khusus pelaku. Mendampingi untuk pelaku. Jadi apa yang menyebabkan latar belakang? Apakah latar belakang keluarganya? Apakah lingkungan sekitarnya yang mereka melakukan tindak pidana? Atau pengaruh dari teman-temannya di sekolah? Itu kita melakukan penelitian. Mungkin istilahnya litmas, penelitian kemasyarakatan. Jadi kami juga dari PK bisa merekomendasikan bahwa si anak ini harus dibawa kemana gitu. Kan ada persyaratannya juga. Apabila anak tersebut yang melakukan tindak pidana, misalnya nih pencurian, anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, anak tersebut berdasarkan Undang-Undang SPPA boleh diadakan di Persi. Nah di Persi bisa di tingkat penyidikan boleh, di kejaksaan juga boleh, di pengadilan juga boleh. Jadi PK sudah bekerja. Dari awal mereka bekerja, melakukan penelitian. Jadi hasil rekomendasi litmas kita dipergunakan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk memutuskan anak ini mau dibawa kemana. Jadi tetap harus mendapatkan rekomendasi dari Bapas dalam arti anak yang berhadapan dengan hukum seperti itu ya. Baik, menarik sekali. Karena artinya anak ini kan menjadi spesial, sangat spesial kan. Kalau kita tahu kalau yang dewasa mungkin kan wajib apabila ancaman hukuman yang di atas 5 tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum kan seperti itu. Jadi kalau anak pun seandainya ancaman itu berarti bukan hanya penasihat hukum, bahkan Bapas sendiri pun seperti wajib. Itu ya. Kalau nanti tidak ada Bapas akan apa? Bebas demi hukum ya. Istilahnya. Jadi wajib berdasarkan itu dari Undang-Undang SPPA ini wajib ada pendampingan dari Bapas. Nah itu berarti kan peran ketika atau fungsi dari Bapas ketika terjadi berhadapan dengan hukum lah artinya. Kemudian nah menarik sekali adalah ketika bagaimana terhadap warga binaan dalam hal ini apakah sebutannya klien seperti itu Bu? Klien. Nah, kemudian klien yang klien binaan, warga binaan. Nah tadi Ibu saya agak sedikit mendapatkan informasi terkait asimilasi kan seperti itu.
Artinya asimilasi ini kan diatur di Undang-Undang Pemasyarakatan atau ada peraturan khusus lainnya untuk asimilasi? Ada khusus. Kalau sebelumnya asimilasi ini memang ada di 2018. Jadi kalau yang asimilasi di rumah ini memang khusus ada Permen 10 tahun 2020 tentang asimilasi di rumah. Kalau dulu itu asimilasi pihak ketiga namanya, asimilasi sosial. Jadi WBP yang sudah memiliki sudah memenuhi persyaratan bisa menjalani asimilasi dengan pihak ketiga. Namun kalau asimilasi di rumah ini berdasarkan Permen 10 tahun 2020. Oh, jadi ada asimilasi oleh pihak ketiga. Nah, sekarang karena pandemi ya, penyebabnya ya karena pandemi menjadi asimilasi di rumah. Di rumah berdasarkan Permen 10. Jadi ini persyaratannya mereka sudah menjalani setengah masa pidana di dalam. Sudah boleh menjalani asimilasi di rumah dengan pengawasan dari Bapas dan Bapas. Oke, apakah warga binaan tadi dia pulang ke rumah seperti itu atau dilaksanakan di Bapas atau di lapas? Yang Permen 10 2020 ini tentang asimilasi di rumah, mereka pulang ke rumah. Oh, pulang ke rumah. Iya. Jadi bisa menjalankan aktivitas sehari-hari di rumah masing-masing. Pengawasan dari kami mungkin seminggu sekali. Karena musim masih pandemi ini, jadi kita melalui daring, baik video call maupun telepon. Artinya dia belum dinyatakan bebas kan seperti belum, itu mereka sebenarnya statusnya masih warga binaan. Warga binaan, baik. Jadi akibat adanya pandemi, kemudian mereka ada kebijakan, dalam hal ini ada peraturan Menteri Hukum-Hamnya nomor 10 tahun 2020 tadi, warga binaan dengan persyaratan yang telah dipenuhi tadi, kemudian dia mendapatkan asimilasi di rumahnya. Tetapi masih tetap dipantau kan begitu ya? Nanti akan ada SK selanjutnya setelah mereka menjalani asimilasi. Apabila tahapan berikutnya, misalnya 2/3-nya sudah sampai di 2/3, mereka bisa mendapatkan yang hukuman di bawah 1 tahun 6 bulan itu boleh CB, cuti bersyarat namanya. Jadi yang asimilasi di rumah, apabila sudah 2/3-nya boleh nanti akan mendapatkan SK baik itu CB maupun PB, cuti bersyarat maupun pelepasan bersyarat. Jadi mereka akan berlanjut bimbingannya di Bapas juga. Yang tadi asimilasi di rumah itu pengawasan. Nah, setelah mendapatkan SK CB ataupun PB, mereka akan bimbingannya oleh PK Bapas juga. Jadi berlanjut. Di rumah atau di Bapas? Di rumah. Oh, masih tetap di rumah ya? Di rumah, tapi bimbingan di awal kita akan arahkan mereka ke kantor Bapas untuk administrasi kelengkapan semuanya. Di awal mereka mendapatkan SK CB maupun PB. Setelah itu kita akan membuatkan kayak kalender kerja, seperti schedule itu, jurnal ya. Tiap ini bimbingannya berapa kali sehari, kan kita lihat dari segi mungkin kasusnya, dari segi jaraknya, jarak rumahnya. Misalnya kalau di gunung itu kan kasihan dengan kondisi yang sudah tua atau tidak punya kendaraan gitu. Jadi kita akan secara bergantian mengunjungi artinya. Iya, kami yang dari PK mengunjungi ke rumahnya ataupun dari klien tersebut datang ke Bapas. Ada nanti jadwalnya. Gitu. Setiap bulan apa 2 minggu sekali nanti misalnya masa PB-nya setahun, mungkin di awal kita setiap bulan kita kasih untuk bimbingannya. Ada perbaikan sikap, ada menuju yang lebih baik. Oh, kayak ini 2 bulan sekali kita gini. Dan selanjutnya, jadi sampai berakhir kan ada di SK itu dia berakhirnya sampai kapan bimbingannya, PB-nya itu sampai kapan. Desember 2022 misalnya. Di Desember 2022 itu mereka datang mendapatkan SK pengakhiran bimbingan. Jadi mereka sudah resmi, sudah sah, mereka sudah tidak keluar dan bukan lagi warga binaan, sudah kembali menjadi masyarakat sebetulnya. SK pengakhiran. SK pengakhiran namanya Bu ya, baik. Karena sangat menjadi menarik gitu maksudnya. Karena kondisi pandemi seperti ini itu merubah keseluruhan tatanan itu berubah. Nah, makanya kami
seperti apa nih kira-kira warga binaan, terutama karena kita tahu sendiri hunian di lapas ini pun sangat membludak di mana-mana. Nah, artinya begini, apakah Bapas ini berarti dari sisi struktur kami mau tahu, apakah dia berarti di bawah Dirjen Pemasyarakatan Ibu ya? Oke, bawah Dirjen Pemasyarakatan. Nah, kemudian apakah ada solusi terkait selain tadi mungkin ada kemudahan dalam hal ini asimilasi singgah di rumah? Apa ada strategi yang lain dari mungkin dari pemasyarakatan terkait hunian yang membludak di masing-masing lapas seperti itu, kira-kira apakah ada terobosan sedikit gitu misalkan dari Bapas di kelas A1 dan Pasar seperti apa? Kalau dari kami kan hanya menjalankan perintah dari pusat. Ya. Kalau memang pusat kan banyak sekali sudah programnya untuk mengurangi overkapasitas. Salah satunya mungkin dengan memindahkan yang saat ini di Bali ya sebagai contoh di lapas Kerobokan yang overkapasitas, di mana kapasitasnya harusnya 300 orang, tapi sekarang rata-rata 1.500 di situ. Jadi udah sekian ratus persen ininya overkapasitinya. Jadi dari kantor wilayah itu sudah membuat pemindahan, membagi rata, misalnya ada yang dibawa ke Karangasem, di layar namanya istilahnya, ada yang yang khusus kasus narkotika itu ada yang ke lapas narkotika Bangli, ada yang ke Singaraja, ke Negara, jadi disebar ke seluruhnya. Itu salah satu caranya. Terus yang kedua, di tahun 2019 sebelum ada Permen 10 2020 ini juga dari pemerintah sudah membuat putusan tentang crash program istilahnya. Jadi crash program itu mempercepat mereka keluar. Pembuatan litmas itu dipermudah. Dimana awalnya litmas itu mungkin lengkap dengan semuanya, latar belakang keluarga, penjamin, namun dipersingkat. Jadi aturannya lebih mudah. Kami dari PK Bapas juga boleh menjadi penjamin. Jadi tidak harus mencari penjamin. Kan kendalanya kadang-kadang yang di dalam itu penjamin yang tidak ada. Ada keluarga mungkin kan, jauh, atau mereka kakak tidak punya. Itu mungkin salah satu terobosan dari pemerintah untuk mengurangi overcapacity ini. Ya. Oke. Nah, tadi menarik sedikit apa yang Ibu sampaikan. Ini berkaitan mengenai bahwa itu Bapas artinya bukan hanya pengawasan, penelitian juga. Nah, kemudian bagaimana, karena artinya kan bagaimana yang sudah berada di lapas ini dibina, kemudian supaya nanti ketika mereka kembali ke masyarakat, nah ini dapat diterima. Karena kan sering kalau kita dulu kenal adalah kalau sudah orang berada di, kalau istilahnya dulu kan penjara kan seperti itu Bu. Penjara kemudian menjadi napi kan seperti itu. Ada kecenderungan untuk sulit kembali mereka diterima di masyarakat kan seperti itu. Nah, apakah dari Bapas juga selain terhadap individu warga binaannya juga memberikan sedikit sosialisasi maupun sedikit sosialisasi kepada masyarakat terkait bahwa ini warga binaan yang dulunya bermasalah sekarang sudah bisa diterima. Apakah ada program seperti itu juga di Bapas, Bu? Ya, jadi mungkin saya menjelaskan sedikit stigma di masyarakat itu memang susah menghilangkan, apalagi yang di luar sana yang tidak mengerti. Betul. Kuranglah paham untuk orang-orang yang mantan narapidana kembali. Jadi kami di tahun 2020 ini kebetulan juga salah satu program dari pusat, Bapas khususnya harus kerjasama dengan Pokmas. Jadi namanya Pokmas Lipas, kelompok masyarakat yang peduli pemasyarakatan. Betul. Jadi di sini kelompok-kelompok masyarakat ini nantinya membantu kami, baik itu dalam pengawasan, pembimbingan, terutama dalam hal pembimbingan kerja. Mungkin nanti seperti yang telah kami lakukan ada di Yayasan Mercy salah satu contohnya. Yayasan Mercy ini membantu kami dalam hal anak yang bermasalah dengan hukum yang mendapatkan pidana penjara. Mereka setelah dari keluar ada pelatihan kerja. Biasanya dari hakim itu
diputuskan sekian tahun penjara, pidana penjara dengan pelatihan kerja selama 6 bulan. Kami kerjasama sudah dengan pihak Mercy, ada Yakeba, ada 12 Pokmas yang sudah kami miliki. Jadi bekerja sama untuk memberikan pelatihan kerja ini terhadap anak ABH ini. Artinya tidak menutup kemungkinan juga pihak lain misalkan yang tertarik. Bisa. Ini sangat diharapkan. Begitu dari pihak pemerintah setempat, dari masyarakat kan yang sering berhadapan dengan mereka masyarakat. Jadi kami paling sebulan sekali bisa memantaunya. Karena dilihat dari jumlah klien kami juga ribuan. Dengan PK sejumlah 45 orang memang sangat terbatas. Jadi kami mengharapkan dari pihak masyarakat juga berperan dalam hal ikut membantu pengawasan ini. Jadi di samping juga dengan aparat kepolisian, kejaksaan gitu kan memang sudah kami koordinasi. Artinya untuk pengawasan ini biar dibantu dari pihak-pihak lain. Tapi yang sebenarnya paling dekat itu dengan masyarakat. Maka itu kami di tahun 2020 ini mulai membangun Pokmas ini. Nah, kelanjutannya di 2021 ini akan mungkin saya dari Bapas Denpasar terus akan bekerja sama dengan masyarakat yang mau membantu kami dalam pelaksanaan pembimbingan ataupun pengawasan dari klien-klien ini. Baik, sangat menarik. Jadi artinya bukan hanya instansi dalam hal ini Bapas yang punya tanggung jawab untuk artinya kembali memasyarakatkan, warga binaan tersebut. Artinya ada peran juga dari masyarakat. Nah, terkait peran masyarakat ini seperti tadi disampaikan bahwa memang membuka seluas-luasnya bagi masyarakat atau kelompok masyarakat Pokmas tadi untuk mau ikut kan seperti itu, menggugah hati kan seperti itu, karena yang kita tahu juga yang jahat juga belum tentu di dalam kan seperti itu. Bisa jadi dalam tanda kutip mereka orang yang tidak memahami kan seperti itu. Nah, apabila kami tertarik untuk bekerja sama itu berarti bisa, Bu, ya? Sangat bisa sekali, dan kami berterima kasih apalagi dari Yayasan Bantuan Hukum ya. Karena banyak yang masyarakat terutama klien yang anak apapun dewasa pengetahuan tentang hukumnya kurang. Nanti program kedepannya kita akan memberikan sosialisasi dengan Pokmas salah satu misalnya dari LBH Lingkar Karma. Bisa memberikan sosialisasi kepada klien-klien kami. Kami datangkan kliennya ada berapa, diberikan sosialisasi agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Cocok itu, Bu, cocok. Karena kami sendiri dari LBH Lingkar Karma sendiri pun memang mempunyai program edukasi lah. Edukasi sehingga mungkin nanti kita dapat bekerja sama, sehingga artinya para advokat maupun para legal kami itu dapat setidaknya bahwa mereka pernah mendapatkan ilmu, jadi paling tidak mereka dapat mengaplikasikan kan seperti itu, Bu, ilmu yang mereka sudah dapatkan. Baik. Jadi kami sangat tertarik, sangat menarik lah artinya program di Bapas, mudah-mudahan ke depannya nantinya kita bisa dapat bekerja sama. Terima kasih. Kami walaupun belum jalan sangat berterima kasih atas antusias dari Yayasan Lingkar Karma. Kami juga mengharapkan masyarakat lain yang mau bergabung membantu pelaksanaan tugas kami, karena kita tahu mereka juga masyarakat kita, warga Indonesia yang bisa mungkin di awal mereka salah jalan, bisa kita bina lagi, bimbing lagi untuk menuju yang lebih baik kan gitu. Jadi harapan mereka ke masa depan, terutama yang anak yang ABH ini, mereka masa depannya masih panjang. Jadi harapan kami dari masyarakat bisa membantu kami dalam pengawasan anak-anak ini, karena sekarang ini anak-anak saking canggihnya kan, udah pintar-pintar IT itu kenakalannya semakin canggih. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit kembali ke ABH ini.
peran Bapas itu dari pra adjudikasi, post adjudikasi sampai terakhir di pengawasan pembimbingan juga terlibat. Iya. Jadi apabila anak ini di awal tidak bisa diversi, dilanjutkan ke tingkat pengadilan, diputus pidana, nanti di LPKA. Setelah dari LPKA 2/3 mereka keluar atau setengahnya mereka bisa PBJB, juga akan kembali ke Bapas. Gitu. Jadi kita dari awal sampai akhir mengikuti anak ini, mendampingi gitu. Jadi kami sangat berharap peran serta masyarakat kami dibantu untuk lebih baik anak ini ke depannya. Terutama anak karena anak merupakan masa depan bangsa kan seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi kami sangat terima kasih atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu menjadi manfaat bagi masyarakat sehingga dan juga menggugah hati Pokmas yang lain untuk dapat ikut melaksanakan dan mendukung daripada program yang ada di Bapas, terutama Bapas kelas 1 Denpasar. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu. Baik rekan-rekan, sedemikian sedikit bincang-bincang kami dengan Ibu Niluh Putu Andayani selaku Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 1 Denpasar. Kami sudahi perbincangan kali ini dan tetap berada dalam lingkaran.